Baharudin Jusuf Habibie, atau lebih akrab disapa B.J. Habibie. Siapa yang tidak kenal dengan nama maupun sosoknya? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Presiden yang dikenal akan kecerdasannya ini menjadi sosok paling ikonik di kota kelahirannya, Parepare, Sulawesi Selatan. Meski demikian, ada banyak orang yang menganggap bahwa orang Parepare terlalu over proud alias terlalu berlebihan dalam mengagumi sosok B.J. Habibie. Karena dasarnya B.J. Habibie memang tidak banyak menghabiskan masa hidupnya di Parepare. Di satu sisi, kisah cintanya nampaknya lebih diapresiasi dan dikenal orang ketimbang karya-karya yang dia buat selama berkuliah di Jerman. Well, di video kali ini mari kita bahas kembali sosok B.J. Habibie. Kita bahas juga apakah warga Parepare terlalu berlebihan dalam mengagungkan sosoknya, atau sebenarnya itu hanyalah hal yang wajar. Toh memang dia kelahiran Parepare kok. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam sejarah panjang Indonesia, nama Baharudin Jusuf Habibie akan selalu dikenang sebagai sosok jenius bangsa. Ia bukan hanya Presiden ketiga Republik Indonesia, tetapi juga lambang kecerdasan, nasionalisme, dan cinta tanah air yang begitu mendalam. Namun di balik kisah besar tentang teknologi dan politik, tersimpan kisah kecil yang tak kalah bermakna, kisah tentang darah Bugis yang mengalir dalam dirinya. Habibie lahir pada 26 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, sebuah kota pelabuhan kecil yang tenang. Namun, menjadi saksi lahirnya salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Ia lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang pejabat berdarah Gorontalo, Bugis, dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo, seorang perempuan berdarah Jawa. Dari sinilah darah percampuran dua budaya besar Indonesia mengalir dalam dirinya, Timur dan Tengah, Laut dan Darat, Bugis dan Jawa. Meski lahir di Sulawesi, masa kecil Habibie tak banyak dihabiskan di tanah kelahirannya. Setelah ayahnya wafat ketika ia masih berusia 14 tahun, sang ibu membawanya merantau ke Jawa demi masa depan anak-anaknya. Di sana, Habibie tumbuh dan belajar di lingkungan yang jauh dari akar kebugisannya. Tapi meski begitu, ia tak pernah benar-benar melepaskan ikatan batin dengan tanah Bugis. Habibie muda dikenal sebagai anak yang pendiam, tekun, dan sangat rajin belajar. Di balik kesederhanaan sikapnya, ada tekad baja yang seolah mewarisi semangat Siri Napace dari leluhur Bugisnya. Siri, harga diri, menjadi nilai yang menuntunnya untuk selalu berbuat sebaik mungkin, tak pernah menyerah dan selalu menjaga kehormatannya. Ketika ia menempuh pendidikan tinggi di Jerman, jauh dari Indonesia, nilai-nilai itulah yang menemaninya. Ia bukan hanya berjuang demi diri sendiri, tapi juga demi bangsa yang dicintainya. Ia sering berkata bahwa kerja kerasnya adalah bentuk tanggung jawab terhadap darah Bugis yang mengalir dalam dirinya, darah yang pantang menyerah dan tak mengenal kata mundur. Dalam berbagai kesempatan, Habibie selalu menyebut dirinya sebagai anak Bugis dari Parepare. Kalimat sederhana itu mengandung makna besar, sebuah pengakuan dan kebanggaan akan identitas. Ia tahu bahwa dirinya tidak tumbuh di tengah budaya Bugis, namun ia selalu menghormati nilai-nilai leluhurnya, terutama dalam hal integritas, kejujuran, dan loyalitas. Ketika banyak orang Sulawesi memandang Habibie sebagai simbol kejayaan daerahnya, beliau sendiri justru melihatnya dari sisi yang lebih luas. Baginya,
Menjadi orang Bugis berarti menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap sesama, berani menghadapi tantangan, dan siap mengabdi untuk bangsa tanpa membeda-bedakan asal-usul. Habibie tak pernah tinggal lama di Sulawesi, namun jejak darah Bugis itu nyata dalam cara berpikir dan juga sikapnya. Dalam ketegasan dan kecepatan pengambilan keputusan, tampak karakter Bugis yang berani dalam kelembutan dan kebijaksanaannya. Terlihat nilai-nilai Jawa dari ibunya. Dua dunia itu berpadu membentuk nilai pribadi yang unik dan luar biasa. Sebagai presiden, Habibie dikenal dengan keberaniannya dalam mengambil keputusan besar. Salah satunya adalah melepaskan Timor Timur. Banyak yang menilai itu langkah kontroversial. Namun Habibie melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ia berpegang pada prinsip bahwa kehormatan bangsa tak boleh dibangun di atas penderitaan rakyat lain. Sebuah nilai yang selaras dengan filosofi Bugis tentang harga diri dan kemanusiaan. Di luar politik, Habibie juga dikenal sangat mencintai keluarga dan cinta sejatinya, Hasri Ainun Besari. Cinta mereka menjadi legenda tersendiri, memperlihatkan sisi lembut dari seorang jenius yang keras kepala. Dalam surat dan wawancaranya, Habibie sering menyebut bahwa cinta dan kesetiaan adalah bagian dari karakter orang Bugis sejati. Habibie juga sering mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan akar budayanya. Ia percaya bahwa kemajuan teknologi tidak akan berarti tanpa pondasi moral dan budaya yang kuat. Dalam banyak pidato, ia menegaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti yang ada dalam budaya Bugis harus tetap dijaga dan dihidupkan di tengah arus modernisasi. Maka, meskipun fisiknya jarang menapak di tanah Sulawesi, jiwanya selalu terhubung dengan tanah Sulawesi. Dalam setiap keberhasilannya, selalu ada semangat Bugis yang mengalir. Dalam setiap kegagalannya, selalu ada keberanian untuk bangkit. Sebagaimana para pelaut Bugis yang pantang menyerah melawan badai di lautan yang luas. Kini, ketika nama Habibie dikenang di seluruh penjuru negeri, masyarakat Sulawesi menyebutnya dengan penuh kebanggaan. Ia bukan hanya presiden dari Parepare, tapi juga simbol bahwa darah Bugis dapat mengalir hingga ke puncak tertinggi bangsa Indonesia. Ia membuktikan bahwa meski seseorang jauh dari tanah leluhur, nilai-nilai budaya bisa tetap hidup dalam hatinya. B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019, namun warisannya tak pernah mati. Ia meninggalkan bukan hanya karya-karya teknologi dan kebijakan kenegaraan, tetapi juga pesan moral bahwa akar budaya adalah sumber kekuatan yang sejati, bahwa menjadi orang Bugis, Jawa, atau apapun itu hanyalah sebuah bentuk. Yang terpenting adalah nilai yang dijaga di dalam jiwa. Dan kini, di antara langit Parepare yang biru, nama B.J. Habibie terus bergema. Ia bukan sekedar anak daerah, bukan sekedar presiden, tapi simbol dari jembatan antara tradisi dan kemajuan. Seorang putra Bugis yang meski tak lama di Sulawesi, namun telah mengangkat nama tanah leluhurnya hingga ke langit dunia. Masyarakat Parepare wajar apabila merasa bangga terhadap B.J. Habibie, meskipun beliau tidak tumbuh besar di sana. Sebab dalam konteks kebudayaan Indonesia, asal kelahiran memiliki makna simbolik, bukan hanya geografis, tetapi juga emosional. Ketika seseorang sebesar B.J. Habibie lahir di Parepare, kota itu otomatis menjadi bagian dari sejarah bangsa. Ia menjadi tanah asal cahaya besar, dan kebanggaan itu bukan semata pada pribadi Habibie, tetapi pada makna bahwa Parepare pernah melahirkan tokoh sebesar ini. Walau ia jarang tinggal di Parepare, Habibie tidak pernah memutuskan hubungan batin dengan tanah Bugis. Ia kerap menyebut dirinya anak Bugis dari Parepare dalam banyak kesempatan. Ini membuat masyarakat merasa diakui bahwa meski beliau menjadi figur dunia, ia tetap mengingat akar daerahnya. Bagi masyarakat lokal, hal semacam itu memiliki makna moral yang tinggi.
bentuk penghargaan dari anak bangsa kepada tanah kelahirannya. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini perihal sosok B.J. Habibie dan juga kota Parepare, yang keduanya saling terikat satu sama lain. B.J. Habibie tidak melupakan identitas asalnya sebagai warga kelahiran Parepare, dan warga Parepare mengapresiasi itu dengan bentuk penghargaan yang amat monumental. Lantas, bagaimana pendapat kalian perihal ini? Coba ceritakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe juga ini channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.